Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvina Febriani dengan NIM 43010200193 dari kelas 2 EKPI. Di sini saya akan menjelaskan hasil observasi saya terkait materi mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, di sini saya akan membahas beberapa topik saja. Topik yang pertama adalah kelompok sosial. Kelompok sosial itu sendiri adalah hubungan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut bersifat timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial. Kelompok sosial sebenarnya dibedakan menjadi beberapa bagian yang banyak. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan dua saja. Yang pertama yaitu kelompok sosial primer. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang antara anggota bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga sebagai face-to-face group karena mempunyai hubungan interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok sosial primer adalah intensitas interaksi sosial yang intim, lebih mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Kelompok sosial primer mempunyai anggota yang relatif sedikit. Sedangkan kelompok sosial sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kelompok sosial sekunder adalah kedekatan personal anggota tidak terlalu diperhitungkan, komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal, serta orientasi pembentukan kelompok adalah tujuan yang ingin dicapai. Poin selanjutnya, kebudayaan dan masyarakat. Macam-macam masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terkait pada adat istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan agar memunculkan nilai-nilai baru untuk diadopsi secara rasional, diyakini bahwa kemajuan sehingga malah menerima ide-ide baru. Yang kedua, masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat istiadat turun-temurun. Keterkaitan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menurut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dibagi menjadi dua, yakni kebudayaan materi, bersifat jasmani, yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misal kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. Kebudayaan non-materi, bersifat rohaniah, yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya agama, bahasa, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Keadaan sosial di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, yaitu di Desa Kemetu, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Yang pertama, keadaan kelompok sosial primer. Yang termasuk kelompok sosial primer yaitu keluarga salah satunya. Di situ merupakan keluarga saya yang memiliki struktur terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga dalam pemahaman umum adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan bagian yang terpenting dalam hidup saya. Oh iya, foto keluarga saya itu diambil kurang lebih pada tahun 2019 pada saat Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, keadaan kelompok sosial sekunder. Di situ saya memberi contoh pada foto pertama, foto Karang Taruna, yaitu Karang Taruna di desa saya, Karang Taruna Karya Bakti. Karang Taruna itu sendiri adalah suatu organisasi sosial, perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Pada foto tersebut, kebetulan Karang Taruna Karya Bakti sedang mengadakan event, yaitu event kegiatan tahunan, kegiatan tahun baru, yaitu tahun baru 2019-2020. Kegiatan tersebut namanya adalah Lentera Tahun Baru. Nah, di kegiatan Lentera Tahun Baru ini ada juga pertunjukan akustik, tari yang ditarikan oleh anak-anak, terus tari reog, tumpengan sebagai ucap rasa syukur terhadap Tuhan, penerbangan lentera juga, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, kegiatan Lentera Tahun Baru ini adalah acara tahunan yang selalu diadakan oleh Karang Taruna Karya Bakti Kemetul.
Keadaan kelompok sosial sekunder berikutnya, yang nomor 2 adalah SMC, Seni Musik Club. SMC adalah salah satu UKM di kampus. SMC sendiri termasuk kelompok sosial sekunder karena kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Di dalam UKM Seni Musik Club, kita tidak hanya belajar tentang olah vokal, paduan suara saja, tapi kita juga belajar alat musik dari mulai bass, gitar, keyboard, drum, dan lain sebagainya. Di SMC, kita semua belajar bersama. Tidak ada yang paling unggul dan tidak ada yang paling buruk. Foto tersebut diambil pada saat kegiatan RIC atau Ramadan in Campus yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2021. Keadaan masyarakat modern. Pada foto tersebut saya sedang menggunakan kostum yang biasanya dikenakan pada saat Batik Karnival. Batik Karnival ada suatu event yang diadakan setiap tahunnya dengan memamerkan baju-baju yang cukup modern tapi berbalutkan berdasarkan dengan bahan-bahan batik tradisional, dengan bahan dan batik yang sudah dikemas dalam bentuk modern dari mulai model, bahan dasar yang digunakan, dan pengemasan secara keseluruhan. Foto tersebut adalah foto event sekitar tahun 2019 yang diadakan di sekitar lingkungan saya. Keadaan masyarakat tradisional. Di situ terdapat foto kegiatan Merti Desa atau Sedekah Desa atau biasa disebut juga dengan Julenan. Merti Desa adalah upacara tradisi yang masih diselenggarakan setiap tahunnya di Desa Kemetul. Merti Desa pada dasarnya adalah simbol masyarakat untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atas karunia yang melimpah. Karunia itu bisa berupa rezeki hasil panen yang berlimpah, keamanan, ketenangan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan setahun sekali setelah panen. Tradisi Merti Desa dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan harmoni di masyarakat, tapi juga merupakan kebanggaan pada kekayaan budaya masyarakat. Merti Desa di Desa Kemetul dilaksanakan antara bulan Juni, Juli, atau Agustus dengan waktu pelaksanaan selalu pada hari Jumat Kliwon, tidak pernah lewat. Berlangsung selama 2 hari, Merti Desa dipusatkan di Balai Desa Kemetul dan dilaksanakan setelah panen kretek yang biasanya jatuh pada musim kemarau. Dalam pelaksanaannya, Merti Desa selalu dilakukan pagelaran wayang kulit yang dimulai setelah sholat Jumat dengan lakon Sri Muleh. Jolen sebagai singkatan dari kata ojo lalen, jangan lupa. Maksudnya jangan lupa pada Sang Pencipta. Maksud dari upacara ini adalah agar masyarakat Desa Kemetul tidak melupakan jasa para leluhurnya, sekaligus sebagai ucapan puji syukur kepada Tuhan atas segala berkah hasil panen yang melimpah. Selain membuat julen untuk diarak, masyarakat juga membuat tumpeng untuk dibawa, membawa hasil buminya, dan juga bahkan ada yang sampai menyewa hiburan untuk meramaikan acara tersebut. Kebudayaan Merti Desa harus selalu dijaga demi melestarikan kebudayaan yang sudah ada dari dahulu. Kebudayaan yang masih dilestarikan. Yang pertama adalah ada kesenian wayang kulit. Di Desa Kemetul sendiri, kesenian wayang kulit masih dilestarikan. Masih diadakan setiap tahunnya itu pagelaran kesenian wayang kulit. Pagelaran yang ditunggu-tunggu banget nih, karena kesenian wayang kulit sendiri untuk saat ini sudah jarang sekali ditemukan di masyarakat modern. Kesenian wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang yang berasal dari kata mahyang yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang killer atau hanya bayangannya saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayang dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesindir. Yang selanjutnya adalah reog atau biasa disebut dengan kuda lumping. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau bahan lainnya dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang digulung atau dikepang.
Sehingga pada masyarakat Jawa sering disebut sebagai jaran kepang. Tidak satupun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini, hanya riwayat verbal yang diatur dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Terlepas dari asal-usul dan nilai historinya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau ravoleri. Di desa Kemetul sendiri, kesenian reog atau kuda lumping itu masih dilestarikan. Bahkan ada perkumpulannya, yaitu Reog Sekar Kantil yang masih aktif dan setiap minggunya itu masih latihan. Sering juga dipanggil untuk main atau tampil di acara-acara penting yang akan diadakan di desa. Kesenian yang selanjutnya ada sanggar seni. Jadi di Kemetul itu ada sanggar seni, namanya Sanggar Seni Anak Nyai Ketul. Di dalam sanggar tersebut terdiri dari anak-anak SD, SMP yang mau belajar seni. Di sana juga belajar menari, tidak hanya belajar menari tapi juga olah tubuh, olah vokal, membaca puisi. Di Sanggar Seni Nyai Ketul ini tidak dibatasi siapa saja yang mau ikut, semua boleh ikut. Asalkan mau belajar, semua pasti bisa. Sanggar Seni Anak Nyai Ketul ini juga sering loh ikut perlombaan-perlombaan untuk mewakili desa. Selain itu, anak-anak dari Sanggar Seni Nyai Ketul juga sering diundang untuk mengisi hiburan di acara-acara penting desa. Bahkan mereka juga melakukannya secara maksimal dan sangat bagus, patut diapresiasi. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.